saya Alfitura Sana dengan NIM 2241101085 dari kelas 5 KPIC mau menjawab UTS mata kuliah literasi media. Simak ya. 1. Jelaskan mengapa anak dan remaja termasuk ke dalam kelompok khalayak rentan. Nomor 1, anak dan remaja rentan itu karena mereka sedang dalam tahap perkembangan, masih belajar dan belum punya pengalaman hidup yang cukup untuk melindungi diri. Mereka mudah dipengaruhi, rentan terhadap bahaya, dan mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengatasi masalah mereka. 2. Jelaskan perbandingan antara media konvensional dan media digital. Nomor 2, media konvensional seperti TV, radio, koran itu mempunyai akses terbatas, informasi tertunda, dan mahal untuk diproduksi. Sedangkan media digital atau internet itu mudah diakses, informasi cepat, dan lebih murah. Media digital juga lebih interaktif dan punya jangkauan global. Media digital menawarkan akses yang lebih mudah, interaktivitas yang tinggi, jangkauan yang luas, dan kecepatan penyebaran informasi yang lebih cepat dibandingkan dengan media konvensional. Namun, media digital juga memiliki kelemahan, seperti konten yang tidak terkontrol dan rentan terhadap perubahan teknologi. Nah, pada akhirnya, baik media konvensional maupun digital itu memiliki perannya masing-masing dalam penyampaian informasi dan membentuk opini publik. 3. Jelaskan perbedaan antara pendekatan proteksionis model dan cultural studies model. Selanjutnya nomor 3, pendekatan proteksionis model fokus pada pelestarian budaya lokal dengan membatasi pengaruh budaya asing. Terus cultural studies model itu menganalisis bagaimana budaya berkembang melalui interaksi dan pertukaran budaya, termasuk pengaruh asing. Nah, kedua pendekatan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Proteksionis model itu dapat membantu melestarikan budaya lokal, tetapi dapat juga menghambat proses dinamika budaya. Cultural studies itu dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang budaya, tetapi dapat juga dianggap terlalu permisif terhadap pengaruh budaya asing. Singkatnya, proteksionis model ingin menjaga model tetap murni, sedangkan cultural studies itu mengakui dinamika dan hibridisasi budaya. 4. Mengapa oligopoli konglomerasi berpengaruh terhadap opini rakyat demokrasi? Selanjutnya nomor 4, oligopoli atau konglomerasi media bisa mempengaruhi opini rakyat dan demokrasi. Itu karena yang pertama, kontrol informasi. Konglomerasi media bisa memilih berita yang mereka publikasikan, sehingga bisa membentuk opini publik sesuai keinginan mereka. Yang kedua, pengaruh politik. Konglomerasi media bisa mendukung kandidat politik tertentu dan mempengaruhi pilihan rakyat. Yang ketiga, pembatasan suara minoritas. Konglomerasi media bisa mengabaikan suara minoritas dan hanya menampilkan pendapat mayoritas. Yang kedua, singkatnya, konglomerasi media bisa mengendalikan informasi, membentuk opini, dan mengatasi partisipasi politik sehingga mengancam demokrasi. 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komodifikasi dan dijelaskan pula jenis-jenisnya. Nomor 5, komodifikasi adalah proses mengubah sesuatu yang sebelumnya bukan barang dagangan menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Selanjutnya, jenis-jenis komodifikasi. Yang pertama ada komodifikasi budaya. Itu mengubah aspek budaya seperti musik, seni, atau tradisi menjadi produk yang dapat dibeli atau dijual. Misalnya nih, merilis lagu sebagai download digital. Yang kedua, ada komodifikasi alam. Itu mengubah sumber daya alam seperti air, udara, atau hutan menjadi barang dagangan seperti air minum kemasan. Yang ketiga, ada komodifikasi pengetahuan. Itu mengubah pengetahuan dan informasi menjadi produk yang dapat dijual.
seperti e-book atau kursus online. Yang terakhir ada komodifikasi tubuh. Itu mengubah tubuh manusia menjadi objek yang dapat dikomersialkan seperti model, atlet, atau donor organ. Jadi komodifikasi itu bisa berdampak positif atau negatif, tergantung pada konteks dan bagaimana proses yang dilakukan. Nah, itu dia jawaban UTS mata kuliah literasi media. Sekian, terima kasih. Dadah.